Selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya atau Cultural Studies. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak banyak orang, terutama mengenai hubungan antara pendidikan dan kajian budaya. Nah, untuk membicarakan hubungan antara pendidikan dan kajian budaya, kita tidak bisa melepaskan diri dari entitas yang bernama sekolah. Nah, kalau kita bicara tentang sekolah, maka pertanyaannya adalah apakah sekolah itu benar-benar netral atau justru menjadi alat untuk menanamkan ideologi pada masyarakat lewat anak-anak mereka yang disekolahkan. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena kita sering menganggap sekolah sebagai tempat yang netral, hanya untuk fokus pada ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita melihat sekolah dari perspektif cultural studies atau kajian budaya, maka harus diakui bahwa pendidikan itu tidak pernah benar-benar netral. Pendidikan tidak pernah benar-benar netral. Ada nilai-nilai, ada norma misalnya, dan bahkan ideologi yang memang sadar atau tidak ditanamkan dalam sistem pendidikan kita. Ideologi itu bisa dalam arti ideologi politik, ideologi sosial, ataupun agama. Nah, dalam video kali ini teman-teman, kita akan coba membahas bagaimana pendidikan itu membentuk cara kita berpikir. Kemudian kita akan bertanya, siapa sebenarnya yang mengontrol kurikulum? Apakah negara? Atau ada satu kekuatan yang lain di luar negara yang jauh lebih kuat dari negara? Dan pertanyaan yang sering kali terulang adalah, apakah memang sekolah bisa benar-benar bebas dari yang disebut sebagai ideologi? Nah, tapi sebelum sampai ke situ, mari kita mulai dulu dengan pertanyaan paling mendasar. Apa tujuan sekolah? Setidaknya ada dua tujuan sekolah yang formal, yang dalam arti bukan sekolah formal, tapi yang biasanya kita ketahui. Pertama, kita sejak kecil diajarkan bahwa sekolah adalah tempat untuk kita mempelajari atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan sekolah menjadi tempat di mana mempersiapkan kita menghadapi dunia kerja. Itu keyakinan common sense kita. Yang kedua, kita sering melihat bahwa sekolah sebagai sesuatu yang netral, tidak ada muatan apapun yang kaitannya dengan kepentingan ideologis. Perkaranya, dalam kajian budaya yang sangat kritis terhadap hal-hal yang sifatnya mengandung kekuasaan, sekolah ini dipandang sebagai institusi yang membentuk cara kita memandang dan memahami dunia. Seorang filsuf misalnya yang sudah pernah kita bahas berbulan-bulan yang lalu bernama Antonio Gramsci. Dia memperkenalkan konsep tentang hegemoni budaya. Konsep hegemoni budaya, untuk mengulang lagi supaya teman-teman ingat, adalah konsep di mana kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan menanamkan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, sehingga kekuasaannya tidak represif tapi bersifat soft atau halus. Lewat mana? Salah satunya pendidikan. Artinya, sekolah bukan hanya tempat belajar membaca, menulis, atau berhitung. Di dalam sekolah ada nilai-nilai tertentu yang diajarkan. Nilai-nilai apa? Misalnya tentang apa yang dianggap benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang penting dan apa yang tidak penting. Sebagai contoh, kita diajarkan untuk tidak boleh ini dan yang diperbolehkan itu. Apakah hal-hal semacam itu
tidak dipengaruhi oleh ideologi, apakah hal-hal itu kemudian juga berbeda ketika sekolahnya berada di tempat yang berbeda? Apa yang boleh dan diajarkan boleh oleh satu sekolah di Pulau Jawa bisa jadi berbeda dengan apa yang diajarkan boleh dan tidak boleh di Kalimantan. Nah, contoh lain bagaimana sekolah itu tidak netral kita bisa melihatnya dari sejarah misalnya. Apakah kita di sekolah belajar sejarah dalam versi tertentu? Misalnya di sekolah Indonesia kita belajar tentang kejadian atau peristiwa tahun 1945-48 tentang agresi Belanda. Itu pasti berbeda dengan sekolah dasar di Belanda ketika belajar tentang tindakan tentara kerajaan mereka kepada kita Hindia Belanda. Artinya kan sejarah itu dipelajari menurut versi tertentu di satu sekolah yang tidak mungkin mempelajari dari banyak versi. Mengapa itu terjadi? Atau misalnya, mengapa beberapa teori ekonomi lebih ditekankan di sebuah fakultas atau akademi ataupun sekolah, sementara yang lain diabaikan? Kita banyak belajar tentang teori ekonomi kapitalisme, teori ekonomi liberal, tetapi kita sering tidak diajarkan tentang teori ekonomi yang berasal dari manifesto komunis misalnya. Atau misalnya, mengapa disiplin dan kepatuhan sering lebih dihargai dibandingkan kreativitas kita? Bahkan kreativitas kadangkala dianggap sebagai kenakalan. Nah, semua itu menunjukkan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, teman-teman, tapi juga alat untuk membentuk pola pikir kita. Nah, kalau akhirnya kita sekarang sepakat bahwa sekolah menanamkan ideologi, pertanyaan selanjutnya muncul. Siapa yang menentukan ideologi apa yang diajarkan? Kita bisa katakanlah mengatakan itu adalah negara atau pemerintah. Karena kalau kita lihat di banyak negara termasuk Indonesia, kurikulum sekolah kan dikontrol oleh pemerintah. Sehingga mata pelajaran seperti sejarah, pendidikan kewarganegaraan, atau sosiologi itu seringkali dibangun untuk membangun identitas nasional. Coba cek buku-buku sejarah. Kan sering tuh ditampilkan narasi-narasi tertentu tentang masa lalu sebuah negara, kebesaran-kebesaran sebuah negara, atau peristiwa-peristiwa tragis yang terjadi yang bisa membangkitkan suasana kebangsaan kita. Sehingga versi buku sejarah Indonesia tentu kan beda dengan versi buku sejarah Timor Leste tentang kejadian 1970-an dan kejadian referendum 1997-99 ya. Jadi buku sejarah memang menampilkan narasi yang sudah ditentukan pemerintah, dan terkadang perbedaan antara versi sejarah di satu negara bisa beda dengan negara lain. Kedua, siapa yang menentukan ideologi yang mana yang akan diajarkan? Selain negara siapa? Bisa jadi lembaga pendidikan yang mana dalam hal ini kita bisa katakan sebagai korporasi. Universitas dan sekolah swasta misalnya itu seringkali lebih memiliki kebebasan dalam menentukan materi ajarnya kan, tetapi kan tetap dipengaruhi oleh apa teman-teman? Pendanaan, sponsornya, donasinya, sumbangan-sumbangannya yang berasal dari kepentingan-kepentingan bisnis tertentu. Contohnya di beberapa negara, perusahaan besar seperti Google dan Microsoft kan terlibat tuh dalam pendidikan dengan cara dia menyediakan perangkat-perangkat lunak atau pelatihan-pelatihan tertentu yang secara tidak langsung kan mempengaruhi cara siswa untuk memahami teknologi dan dunia digital, sehingga nantinya kan mereka menjadi user atau pemakai Google dan Microsoft. Hal yang ketiga atau yang bisa kita klaim sebagai
orang atau kelompok, kaum atau sesuatu yang menentukan ideologi di sekolah adalah nilai sosial dan budaya. Jadi dalam hal ini sekolah kan mencerminkan nilai-nilai dominan dalam masyarakat kan. Sehingga kita bisa katakan ya masyarakat itulah ya yang atau kesosialan atau kebudayaan itulah yang menjadi sosok yang menentukan ideologi di sekolah. Misalnya dalam sistem pendidikan tradisional, peran gender kan sering diperkuat tuh, di mana anak laki-laki didorong untuk mengambil mata pelajaran sains dan teknologi, sementara anak perempuan lebih diarahkan ke bidang sosial dan seni. Pendidikan berbasis ketradisionalan seperti itu kan juga menjadi sebab musabab mengapa kurikulum itu bias gender. Jadi kurikulum dan sistem pendidikan singkatnya tidak pernah sepenuhnya netral. Kurikulum dan pendidikan sekolah utamanya itu hasil dari berbagai kepentingan yang berusaha membentuk cara kita melihat dunia. Tapi begini teman-teman, kalau tadi kita melihat sekolah sebagai instrumen kekuasaan, sebenarnya sekolah juga punya wajah lain. Pendidikan dalam hal ini juga bisa digunakan sebagai alat perubahan atau kontrol. Sehingga muncul perdebatan nih, apakah sekolah ini sebagai objek kekuasaan atau subjek kekuasaan yang berusaha melawan kekuasaan dominan. Singkatnya, apakah pendidikan membebaskan kita sebagai manusia, memerdekakan kita, atau justru mengontrol kita? Kalau kita pakai pandangan pemikiran kritis ya, yang asalnya dari Frankfurt ya, pemikiran kritis, pedagogi kritis ya, yang kemudian banyak dikembangkan oleh Paulo Freire, maka pendidikan itu merupakan alat kontrol. Freire mengatakan dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed ya, dia mengatakan bahwa sistem pendidikan tradisional memang sering bersifat banking education. Banking education itu adalah ketika guru hanya menuangkan informasi ke dalam kepala murid tanpa memberi ruang bagi murid itu untuk berpikir kritis ya. Jadi kayak banking gitu ya. Tetapi model semacam ini model semacam ini juga bisa digunakan oleh Freire untuk melakukan satu perlawanan pada gaya banking itu tadi, banking education itu tadi, sehingga ketimpangan sosial tidak terjadi. Karena kan kalau pendidikan tradisional itu kan bagi Freire ya, itu memperkuat ketimpangan sosial karena siswa kan hanya dilatih untuk menerima informasi, bukan untuk menggalinya sendiri atau mempertanyakannya. Nah makanya Freire mengatakan ya kalau begitu fungsi sekolah ya harus lebih pada memerdekakan, bukan justru menjadikan anak-anak ini dikontrol gitu. Nah kalau kita mau lebih optimis, memang pendidikan itu bisa kita gunakan sebagai alat pembebasan karena kita tidak bisa menutup fakta bahwa misalnya perubahan mau dari perubahan tahun 1966 di Indonesia atau reformasi tahun 1998 itu kan digerakkan dari para mahasiswa dan pelajar kan, yang mereka berasal dari jenis pendidikan yang jelas-jelas mengontrol mereka, tetapi akhirnya mereka menemukan jalan keluar untuk bisa menciptakan perubahan sosial. Nah tapi di samping itu kita kalau melihat ada beberapa sekolah alternatif saat ini yang dinafasi oleh gerakan pendidikan kritis, sekolah-sekolah alam contohnya, atau kalau di Jogja ada eksperimental Mangunan atau misalnya SD Tumbuh ya, ada gerakan pedagogi kritis di situ, di mana mendorong siswa untuk mempertanyakan status quo dalam memahami realitas sosial, sehingga dengan begitu siswa lebih punya pandangan yang menyeluruh
yang integral dan mendalam. Di beberapa negara seperti Prancis contohnya, hari-hari ini itu pendidikan berdasarkan critical thinking, ya, pemikiran kritis itu diajarkan agar siswa punya kemampuan untuk menganalisis informasi dan bisa atau berani setidaknya berpikir mandiri gitu. Jadi pertanyaannya kan, apakah sekolah memang hanya murni menanamkan ideologi atau justru bisa menjadi alat untuk mengkritisi ideologi? Ya jawabannya tergantung bagaimana pada sistem pendidikan yang dirancang dan dipraktekkan di sekolah. Di zaman hari ini, ketika kita bicara tentang era digital, maka ya pendidikan sudah tidak lagi hanya terjadi di ruang kelas ya teman-teman. Pendidikan sendiri hari-hari ini justru banyak sekali terjadi di kelas-kelas online, pengajaran-pengajaran online di internet dan media sosial, di mana itu memberi akses pada berbagai perspektif yang mungkin tidak bisa diajarkan di sekolah. Platform-platform online ya, seperti saat ini saya ini YouTube ya, atau Coursera atau Khan Academy, itu sebenarnya memberikan kita kemungkinan atau ruang yang lebih lebar ya untuk belajar di luar sistem pendidikan nasional kita, sistem pendidikan tradisional bahkan. Nah, tapi tentu saja begini ya tantangannya ya, karena banyaknya informasi, kita jadi susah juga ya membedakan mana yang benar-benar ilmiah dan mana yang hanya merupakan sebuah propaganda, gitu. Propaganda ekonomi, propaganda ideologis gitu. Jadi pendidikan di era digital pada satu sisi memang membuka banyak kemungkinan, tetapi pada sisi yang lain juga menghadirkan tantangan yang baru, di mana ideologi tersembunyi mungkin juga semakin canggih untuk ada bersembunyi menguasai kita di ruang-ruang yang tidak bisa dikendalikan oleh negara lagi ya. Di balik segala informasi yang kita konsumsi misalnya tentang pengetahuan mengenai bumi datar gitu. Apakah itu hanya pengetahuan ilmiah atau ada ideologi tertentu di belakangnya? Oke. Jadi apakah sekolah menanamkan ideologi? Jawabnya ya. Sekolah memang bukan hanya tempat belajar, tapi juga alat untuk membentuk pola pikir masyarakat. Itu jelas. Kurikulum dan sistem pendidikan jelas dipengaruhi oleh beberapa kekuatan negara, kekuatan ekonomi, perusahaan, korporasi, dan jelas masyarakat. Lalu di samping itu kita juga tahu dan sudah mengalaminya bahwa pendidikan menjadi alat untuk mengontrol kita sebagai masyarakat. Tetapi pada titik yang lain kita juga bisa membuat sebuah perubahan sosial. Para mahasiswa contohnya yang bergerak di jalanan sebagai alat pembebasan ketika memang digunakan sekolah itu atau pendidikan itu dengan cara yang benar. Nah, lalu bagaimana dengan media sosial? Ya, tentu saja media sosial memberi kesempatan kita untuk belajar banyak. Tapi apakah semua yang disajikan di dunia digital atau media sosial untuk kita pelajari itu memang benar-benar baik, ilmiah, atau manipulatif? Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.